Mohon maaf sebelumnya kepada Ketua Asosiasi Bapak Baharudin. Saya ingin mempertanyakan tanggapan atau penjelasan daripada Ketua Asosiasi terkait pertemuan lembaga JPKP bersama dengan GPN Tipikor yang melakukan pertemuan di PT STM. Namun pertemuan itu tidak diindahkan atau diabaikan oleh perusahaan tersebut. Lalu menurut tanggapan daripada Ketua Asosiasi bagaimana? Ya, terima kasih. Tanggapan kami dari Asosiasi Perusahaan Tambang, ketika sebuah organisasi, rekanan perusahaan atau pemerintah yang sudah melayangkan surat sebelumnya untuk melakukan audiensi dengan pihak manajemen PT STM, biasanya termasuk asosiasi memberikan pelayanan sesuai yang sudah dijadwalkan itu. Artinya pihak manajemen PT STM akan mempersilahkan masuk untuk melakukan pertemuan sesuai permintaan dari JPKP atau Tipikor. Itu. Kemudian juga memang JPKP dengan Tipikor beberapa kali sudah melakukan pertemuan dua terkait persoalan adanya kedudukan hukum keberadaan PT STM dan Pale hari ini, sehingga demikian langkah bagus sebenarnya hari ini STM itu menerima kehadiran Tipikor dan JPKP untuk memberikan klarifikasi dengan rumor yang beredar di masyarakat yang katanya kedudukan STM hari ini masih dipertanyakan. Wajar saja hari ini kita pertanyakan di mana PT STM ini sebagai perusahaan pemegang kontrak karya di wilayah Kecamatan Hulu dan Kecamatan Prado, mereka telah melakukan eksplorasi ini sejak awal 2011. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Mineral dan Batubara, masa eksplorasi di sana itu kan ada 8 tahun dengan 2 kali perpanjang. Harusnya berakhir itu di Agustus 2017, dan memang pada saat itu PT STM sementara telah menghentikan kegiatannya. Apakah mereka sambil melakukan pengurusan proses perpanjangan izin eksplorasi yang ketiga kali, tetapi sinyal itu sudah ada karena memang ada perubahan yang dari MK sekarang untuk penambahan eksplorasi. Pertanyaannya, memang kami sudah lama di sana karena kami fokus pada urusan konsolidasi dengan masyarakat Parado dan masyarakat Kecamatan Hulu, termasuk pemerintah desa, kabupaten. Bagaimana pihak PT STM ini ketika mau melakukan pembukaan jalan atau lokasi itu harus menyelesaikan hak masyarakat, termasuk yang ada di atas hutan itu sebagai salah satu dampak atas perintah undang-undang. Begitu. Kemudian saya memang sangat menyayangkan kawan-kawan di PT STM, ya sedikit mungkin mempersulit, padahal itu kan sudah bersurat. Apakah terjadi miskomunikasi atau apa, tetapi niat baik dari kawan-kawan seharusnya mempersilahkan karena sudah ada surat itu untuk melakukan pertemuan sehingga tidak membiasnya ini barang karena belum mendapatkan kepastian hukum tentang klarifikasinya PT STM yang diinginkan oleh kawan-kawan dari JPKP dan Tipikor. Hari ini kami juga ucapkan terima kasih nih kepada kawan-kawan Tipikor dan JPKP sudah mengunjungi Asosiasi Pengusaha Lingkar Tambang untuk memberikan tanggapannya. Kami kemarin memang
koordinasi dengan pihak provinsi juga. Mungkin juga kami akan melakukan koordinasi dengan KPH dan Kehutanan sejauh mana tanggung jawab dari Kehutanan dan KPH tentang keberadaan salah satu perusahaan besar hari ini, yaitu perusahaan konstruksi yang namanya PT Megmaul. PT Megmaul ini kan sempat menghebohkan, di mana seluruh alat-alatnya sudah dikerahkan berada di Dusun Nangadoro, Desa Reli. Alat-alat ini sedang beroperasi. Padahal kami sudah pernah bersurat kemarin sebelum melakukan pembukaan lahan atau jalan untuk akses mobilisasi mempermudah urusan melakukan kegiatan di atas sana. Itu kan kami anggap bagian daripada melakukan konstruksi. Kami itu berharap dan meminta selesaikanlah kewajiban-kewajiban itu dulu, baru melakukan pembukaan lahan. Oke lah, hari ini mereka tetap melakukan kegiatan di atas, tetapi memang pemerintah kemarin sudah memberikan sinyal bahwa urusan kompensasi atau ganti rugi ini hari ini memang sedang dibahas, dan kemarin Pak Wakil Bupati sendiri ke Camat itu meminta kepada Gapoktan itu untuk melakukan verifikasi ulang data-data masyarakat di mana diduga ada banyak nama-nama orang luar sana yang mendominasi pemanfaatan untuk mendapatkan kompensasi di area tambang yang dimaksud. Padahal di sana orang-orang yang memang mendapatkan prioritas itu adalah daerah-daerah terdampak, yaitu masyarakat Pu'u dan Prado. Karena ketika kita mau bicara aturan, eksplorasi itu kan dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara itu 8 tahun. Ada perubahan sekarang, putusan MK itu bisa ditambah. Ya, kalau kita berbicara eksplorasi tidak masalah, tetapi peningkatan status kegiatan hari ini yang memang kami keberatan. Belum lagi menyangkut persoalan marahnya masyarakat kemarin terjadi pemboikotan akibat adanya penggunaan air oleh PT STM untuk kebutuhan pengeboran di sana. Air ini kan adalah yang diberikan ruang oleh negara untuk kebutuhan masyarakat, baik untuk konsumsi maupun untuk pertanian dan kebutuhan lain. Ini tentu saja kehadiran perusahaan ini itulah yang patut kami pertanyakan. Ada nggak niat baik PT STM ini? Ya kan, dalam bertindak melaksanakan aturan untuk melakukan kegiatan itu. Kita tidak ingin di mana walaupun ini adalah kontrak karya yang ditandatangani oleh pemerintah RI dengan perusahaan Brazil yang ada di Amerika sana, kami itu menyambut baik sebagai masyarakat di sini. Tetapi juga kewajiban perusahaan itu harus di area terdampak ini dipikirkan dengan matang-matang, baru mereka menghentikan alat-alat ini. Banyak kawan-kawan atau aktivis-aktivis termasuk organisasi dari luar sana meminta bergabung dengan asosiasi untuk melakukan proses penutupan sementara supaya memperjelas kepastian hukum, kewajiban perusahaan menyelesaikan kepada masyarakat. Tetapi memang saya ingin melakukan persuasif karena asosiasi ini hadir sebagai pengimbang antara haknya masyarakat dengan investasi jalan. Begitu. Proses kegiatan tambang nanti yang mereka lakukan adalah proses underground, sama seperti di kalau tidak sama dengan nyumpin itu kan open pit, sehingga dia menggunakan lubang. Rencananya pembuatan lubang besar ini nanti dimulai dari selatan Nangadoro. Di sanalah sentral aktivitas kegiatan PT STM Vale. Lalu harapan kami ketika aktivitasnya sudah meningkat, STM ini kan sebuah perusahaan eksplorasi, bukan perusahaan konstruksi. Kalau masa eksplorasinya sudah selesai,
kami berharap pemilik saham yaitu Vale dari Brazil ini segera masuk untuk beraktivitas di sini, sama seperti apa yang perusahaan Vale lakukan yang ada di Sulawesi sana, di Sorowako, yaitu di sana itu kegiatan untuk produksi nikel misalnya. Kurang lebih sudah 50 tahun di sana. Jadi inilah harapan kami kepada PT STM, ya kan? Sebagai perusahaan yang mewakili yang ada di Brazil sana. Nah, perusahaan ini kan dibiayai oleh pemilik saham, di mana Vale ini 80%, PT Aneka Tambang Antam ini 20%. Begitu. Ya saya minta sama kawan-kawan dari JPKP dan Tipikor, mari kita sama-sama melakukan pengawasan terhadap area tambang di kampung halaman kita ini. Otonomi daerah hadir ini kan masyarakat dilibatkan untuk membangun daerahnya sendiri. Pemerintah juga hadir di sini untuk melakukan pengelolaan khusus terhadap sumber daya alam, di mana dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara, sebatas dikuasai negara, tetapi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hari ini belum terlihat itu. Kami minta kepada negara, termasuk pejabat-pejabat daerah, dalam hal bupati, untuk supaya segera panggil tokoh-tokoh atau organisasi-organisasi yang intas dalam hal mengawas dan membantu masyarakat ini. Duduk bersama, bagaimana keadaan hari ini. Harus ada pihak-pihak yang mampu mendeteksi sejak dini adanya timbul konflik ke depan. Konflik ini timbul akibat tidak didengarnya aspirasi masyarakat. Sehingga harapan besar kami dari Asosiasi Perusahaan Negara Tambang, Bupati hari ini yang kami anggap sebagai raja di otonomi daerah ini, memanggil di masyarakat, duduk bicara, ya kan? Di mana sumber daya alam kita hari ini sudah disorot dan sudah diambil. Belum ada ini dari pihak pemerintah provinsi dan daerah itu memberikan sosialisasi terhadap tahapan kegiatan atas perintah undang-undang setiap tahun itu. Yang ada hanyalah pihak PTST memberikan laporan terhadap pemerintah daerah dan provinsi. Laporan apa? Kita masyarakat ini belum mengerti laporan, ya kan? Lalu kemudian kalau kita mau bicara hari ini PT STM ada geothermal di sini juga, telah menghadirkan salah satu perusahaan raksasa itu Mikmau dengan alat-alat yang memang menjadi momok bagi masyarakat yang menghancurkan hutan-hutan yang ada di atas itu, seperti hutan lindung, untuk bisa kita atau tempat masyarakat itu hanya mencari nafkah. Di sana ada sumber mata air, di sana ada tempat-tempat bersejarah, peninggalan sejarah, pelepasan ternak juga di sana. Masyarakat menikmati mengambil madu di sana, ya kan? Yang dihasilkan oleh hutan itu semua, menikmati udara segar yang dihasilkan hutan itu. Kita belum bicara ke sana karena itulah perlunya AMDAL. AMDAL ini adalah ketika pihak perusahaan ini telah memenuhi syarat pada saat hari ini studi kelayakan bahwa menguntungkan secara ekonomi, baru nanti berbicara ada persetujuan dari masyarakat. Masyarakat setuju nggak PT STM ini melanjutkan dari tahapan eksplorasi ke eksploitasi? Kami setuju dengan syarat, tentu saja berdasarkan aturan dan undang-undang. Dan masyarakat adat di sini sumber kehidupannya itu adalah di laut, pertanian, dan di hutan. Nah, ini perlu kiranya pemerintah berlaku bijak dalam menyikapi persoalan sumber kehidupan masyarakat yang ada di sekitar pegunungan dan laut. Sedikit pertanyaan kembali. Tadi sempat disinggung oleh Ketua DPW Provinsi NTB, BPKP, JPKP
sedikit tertutup dari PT STM. Apakah ini benar ataukah tidaknya menurut daripada ketua asosiasi ini sedikit tertutup atau memang terbuka misalnya kembali untuk ini transparansi? Ya, itulah mempertontonkan kebodohan mereka, manajemen mereka. Apakah didikan dalam manajemen PT STM itu dalam memberikan pelayanan terhadap tamu, apalagi bersurat resmi? Seperti itu. Itu kan tanggung jawab daripada Komrel, ya kan? Komrel itu tugasnya adalah memberikan kecerdasan terhadap baik itu terhadap pelayanan maupun sosialisasi terhadap masyarakat yang ada, terutama pemerintah. Itu. Ya kami anggap hari ini gagal untuk melaksanakan tugas itu. Makanya sempat teriakan kemarin itu kuliah de Freitas ini kan yang menduduki jabatan Komrel itu. Nah, sebelum itu ya kami kemarin itu mendesak, alhamdulillah memang dia sudah hengkang karena tidak melaksanakan tugas sesuai porsinya. Barangkali itu saja yang. Oke. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih.